Siang. Sudah siapa? Bisa sih. Mau menunggu lagi. Mau sebentar apa mau lagi? Hah? Ya, kalau nggak ada yang tunggu kita mulai aja nanti kelamaan. Oke, mulai aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat staf ahli bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri, Bapak Adi Rohmanto Pandiangan. Yang terhormat staf ahli bidang percepatan transformasi industri 4.0, Ibu Emi Suryandari. Yang terhormat Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Bapak Muhammad Ari Kurnia Taufik. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat tinggi media dan pejabat tinggi Pratama dan atau yang mewakili, serta Bapak Ibu tamu undangan baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025. Perkenalkan, saya Fasya yang akan memandu acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mohon perkenan Bapak Kapus Datin Muhammad Ari Kurnia Taufik untuk menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi ini. Kepada Bapak Muhammad Ari, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat staf ahli bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri, Bapak Adi Rohmanto Pandiangan. Terima kasih Pak sudah hadir. Staf ahli bidang percepatan transformasi industri 4.0, Ibu Emi Suryandari. Terima kasih Bu sudah hadir. Para pejabat tinggi media Kementerian Perindustrian atau yang mewakili,
para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian atau yang mewakili, para pimpinan perusahaan industri atau yang mewakili, para pimpinan perusahaan kawasan industri atau yang mewakili, kepala OPD yang membidangi perindustrian di tingkat provinsi, kepala OPD yang membidangi perindustrian di tingkat kabupaten kota. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya kita bisa kumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat di ruang Cendrawasih di Kementerian Perindustrian dan melalui Zoom dan kanal YouTube Kementerian Perindustrian dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau yang disingkat dengan SINAS. Izin Bapak Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri dan Ibu Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0, kami melaporkan beberapa hal. Pertama-tama, maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi Permen 13 tahun 2025 ini adalah memperkenalkan dan mensosialisasikan isi serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara dan penyampaian data industri dan data kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau disingkat SINAS. Kedua, meningkatkan pemahaman pelaku industri terhadap kewajiban pelaporan triwulanan. Ada perubahan Pak Adi dan Bu Eni terkait dengan periode. Sekarang kita mengenal istilahnya triwulanan, Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan kepatuhan pelaporan. Izin Bapak melaporkan juga latar belakangnya adalah adanya kebutuhan-kebutuhan baru yang sangat dinamis terkait pemantauan kinerja industri pengolahan non-migas. Kemudian adanya peningkatan peran sektor industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita pertumbuhan ekonomi ditargetkan 8% oleh Pak Presiden. Kemudian adanya kebutuhan data yang lebih rinci, tentu akurat, juga diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, dinamis, dan sesuai perkembangan yang terjadi di lapangan. Kemudian hal lainnya yang menjadi latar belakang adalah mendukung kerjasama dengan BPS, Badan Pusat Statistik, terkait dengan perhitungan PDB. Dapat kami laporkan juga, pertama, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Nomor 2 2019 tentang tata cara penyampaian data industri dan kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Proses revisi berjalan cukup panjang, Bapak, Ibu. Sudah berlangsung sejak tahun 2022. Ini intinya dalam rangka mengakomodir apa yang berkembang di lapangan dan sesuai dengan kebutuhan ekosistem dari industri pengolahan non-migas. Adapun dapat kami laporkan perubahan-perubahan inti yang ada di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 adalah perubahan periode pelaporan
dari semester atau 6 bulan menjadi triwulanan. Kemudian adanya perubahan periode pelaporan, jangka periode hanya 10 hari di setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 tiap bulan setelah triwulan. Kemudian adanya beberapa penyesuaian terkait dengan verifikasi dan validasi dari data Bapak Ibu perusahaan atau kawasan industri yang melaporkan. Dan juga Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 tahun 2025 ini menggantikan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025 yang menjadi dasar perubahan awal pelaporan industri sejak semester 2 tahun 2024 menjadi 2 kali, menjadi 2 periode, yaitu triwulan 3 dan triwulan 4, kemudian menjadi dasar pelaporan bagi perusahaan industri dan kawasan industri di triwulan 1 tahun 2025. Sehingga izin Pak Adi dan Bu Emi, Permen ini otomatis menggantikan surat edaran menteri tersebut. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan di 2 tempat, yang satu fisik yaitu di Ruang Cendrawasih, Gedung Kementerian Perindustrian yang saat ini kita berada di dalamnya. Kemudian secara online atau Zoom, alhamdulillah dapat kami laporkan kapasitas full, Bapak, 1.000 perusahaan yang sudah masuk dan juga sudah mulai dibuka di kanal YouTube. Dan ada beberapa infografis yang ada di media sosial kita, sehingga teman-teman dari pelaku usaha bisa mengklik dan langsung join di YouTube. Kegiatan dilakukan hanya hari ini, siang hari ini dimulai pukul 13.30 hingga selesai tanggal 11 April 2025. Output yang diharapkan, tentu teman-teman dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri semakin paham terkait dengan kewajiban pelaporan yang harus dilakukan, baik secara periode yang baru, kemudian ada kebutuhan data yang baru, serta batas-batas yang harus dipahami di dalam melaksanakan kegiatan pelaporan. Kemudian tentu yang terakhir izin Pak Adi, Bu Emi, kegiatan hari ini juga diharapkan agar teman-teman dari perusahaan industri maupun perusahaan kawasan industri semakin patuh dalam melakukan kegiatan pelaporannya ini, karena memang sudah diatur secara peraturan perundangan mulai dari Undang-Undang 3 2014 dan di PP 2 tahun 2017 hingga turun di Permen Perin 2 dan sekarang revisinya di Permen Perin 13 tahun 2025. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembina sektor yang terus mendampingi Sinas ini hingga sudah berjalan hampir 5 tahun, Pak Adi dan Bu Emi. Dan tentu teman-teman ekosistem yang ada di sistem informasi industri nasional, yaitu Bapak Ibu semua, para pelaku industri, baik perusahaan industri maupun perusahaan kawasan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Adi, staf ahli bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri untuk menyampaikan sambutan sekaligus meresmikan atau melaunching Pak terkait dengan Permen Perin 13 tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya mohon perkenan staf ahli bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri untuk menyampaikan arahannya. Kepada Bapak Adi Rohmanto Pandiangan, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati
staf ahli bidang percepatan transformasi industri 4.0, Ibu Emi Suryandari yang hadir bersama kita secara luring, lalu para pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Perindustrian atau yang mewakili yang hadir baik itu secara daring maupun luring, dan tentu kepada Bapak Kepala Pusat Data Industri Kementerian Perindustrian, Bapak Muhammad Ari Kurnia, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Perindustrian, ada hadir bersama kita langsung Bu Wiwi dan Bu Reni, serta Bapak Ibu para pejabat tinggi Pratama yang hadir juga mungkin secara luring maupun daring lainnya. Para kepala dinas yang membidangi perindustrian di tingkat provinsi dan kabupaten kota, para pimpinan asosiasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri atau yang mewakili. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian nomor 13 tahun 2025 tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui sistem informasi industri nasional. Acara ini bagi kami Kementerian Perindustrian dan para pemangku kepentingan lainnya merupakan langkah penting dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data industri yang kita miliki. Oleh sebab itu, beberapa hal yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kepala Pusat Data Industri kita, dalam kesempatan ini akan saya berikan penekanan di beberapa bagian tertentu. Bapak Ibu, langkah ini dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan industri nasional melalui pengambilan kebijakan yang efektif, cepat, dan tepat sasaran berdasarkan data yang lengkap dan akurat. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2025 hingga 2029. Target ini adalah bagian dari upaya untuk membawa Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap yang merupakan tantangan besar bagi banyak negara berkembang. Sebagai bagian dari strategi ini, kita berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang semakin kuat, berdaya saing, dan mandiri. Sektor industri pengolahan non-migas hingga saat ini terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ditargetkan untuk memberikan kontribusi sebesar 21,9% terhadap PDB nasional pada tahun 2025 hingga 2029. Industri pengolahan non-migas diharapkan tidak hanya untuk terus meningkat dan berkembang, tetapi juga menjadi sumber utama bagi penciptaan lapangan pekerjaan, investasi, dan ekspor nasional. Untuk itu, kita harus bekerja keras memperkuat sektor industri nasional, mengoptimalkan sumber daya bahan baku dan manusia, mengidentifikasi potensi baru, dan mendorong sektor industri ini agar mampu berinovasi dan berdaya saing di pasar global. Pada tahun 2024, industri pengolahan non-migas mampu tumbuh sebesar 4,75% dan berkontribusi sebesar 17,16% dalam perekonomian nasional. Secara proporsi, kontribusi ini masih merupakan yang terbesar di antara sektor ekonomi lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa industri pengolahan non-migas masih dan terus menjadi pilar utama serta motor penggerak perekonomian nasional.
Peran penting industri pengolahan non-migas yang diperlihatkan dari pertumbuhan tersebut tercermin pada peningkatan investasi yang pada tahun 2024 nilainya mencapai 697,50 triliun atau meningkat sebesar 23,4% dibandingkan tahun 2023, yang berarti memberikan kontribusi sebesar 40,69% dari total nilai investasi nasional. Besarnya nilai investasi tersebut sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang juga meningkat dari 19,29 juta orang di tahun 2023 menjadi 19,96 juta orang di tahun 2024, yang menegaskan peran vital sektor industri nasional dalam penciptaan lapangan kerja. Dari sisi ekspor, sektor industri pengolahan non-migas memberikan kontribusi sebesar 74,30% dari total nilai ekspor nasional dan nilainya meningkat dari 186,59 miliar US dollar pada tahun 2023 menjadi 196,54 miliar US dollar pada tahun 2024 atau naik sebesar 5,11%. Peran kontribusi sektor industri yang signifikan ini menekankan kepada kita bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, sektor industri dipastikan untuk tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi kita juga harus terus diperkuat oleh struktur dan kedalaman industri nasional. Untuk pencapaian hal tersebut, memerlukan landasan yang kokoh berupa data yang kuat dan akurat melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, terutama yang berkaitan dengan kinerja sektor industri. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, untuk mendukung kebutuhan data industri nasional, Kementerian Perindustrian telah membangun sistem informasi industri nasional atau SINAS yang telah berjalan selama 5 tahun. Pembangunan sistem informasi ini tidaklah mudah, mengingat melibatkan ekosistem industri nasional secara keseluruhan yang besar dan kompleks. Namun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian berharap SINAS dapat menjawab kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, dan berkualitas, serta memberikan gambaran kinerja masing-masing sektor industri secara real-time. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan data yang akurat, mutakhir, dan berkualitas tersebut, yang dapat menggambarkan kondisi sektor industri secara aktual, maka diperlukan penyesuaian dan legalitas perundangannya. Maka Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2005 tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional pada tanggal 26 Maret 2025. Peraturan Menteri Perindustrian ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2005 tentang penyampaian data industri dan data kawasan industri. Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, diharapkan seluruh pelaku industri, termasuk pengelola kawasan industri, dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala sebanyak 4 kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Nasional, di mana sebelumnya dilakukan setiap semester atau 2 kali setiap tahunnya. Penyesuaian yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian ini mempunyai tujuan agar terjadinya relevansi secara bersamaan dalam rangka penghitungan PDB sektor industri oleh Badan Pusat Statistik yang membutuhkan data dalam frekuensi triwulanan secara terperinci. Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini adalah terkait batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, yaitu pertama, pelaporan triwulan 1 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 April, namun khusus triwulan 1 tahun 2025. Batas penyampaian laporan adalah tanggal 15 April 2025. Pelaporan triwulan 2 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Juli.
Pelaporan triwulan 3 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Oktober dan pelaporan triwulan 4 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Selain itu juga terdapat perubahan beberapa data seperti praktek kerja industri guna menyiapkan tenaga kerja yang adaptif untuk mendukung kebutuhan industri yang dinamis, rencana produksi dan distribusi guna melihat supply dan demand, dan beberapa hal lainnya. Batas waktu ini mohon dapat menjadi perhatian bersama karena merupakan hal penting bagi Kementerian Perusahaan guna memastikan bahwa data yang disampaikan dapat segera diproses dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam perhitungan PDB yang dirilis setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik seperti sebagaimana yang kami lakukan sebelumnya. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, kewajiban penyampaian data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri melalui SINAS telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang penggunaan sarana dan prasarana industri, serta tata cara penyampaian data telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perusahaan Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Dengan diberlakukannya kewajiban ini, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai. Bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang patuh menyampaikan pelaporan data melalui SINAS akan mendapatkan prioritas layanan dan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Perusahaan. Sebaliknya, bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang tidak tertib menyampaikan data secara berkala, maka tidak dapat mengajukan fasilitas dan layanan yang diberikan oleh Kementerian Perusahaan, serta mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita meyakini bahwa implementasi dari peraturan ini akan membawa dampak signifikan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, sehingga Kementerian Perusahaan berkomitmen untuk terus memberikan asistensi dan sosialisasi agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Kementerian Perusahaan akan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri terhadap kewajiban penyampaian data industri dan data kawasan industri secara berkala. Monitoring dan evaluasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mematuhi kewajiban pelaporan secara konsisten. Kepatuhan terhadap pelaporan data ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga kualitas dan akurasi data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, kami memahami perubahan peraturan ini memerlukan upaya lebih bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, namun dapat mempererat ekosistem industri pengolahan non-migas untuk mengantisipasi risiko gangguan kegiatan usahanya. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perusahaan telah mengkoordinasikan dengan Direktorat Pembina untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk taat dan tertib dalam menyampaikan laporan kegiatannya. Pada kesempatan ini juga kami memohon kepada pemerintah daerah dan asosiasi industri sebagai mitra terdepan bagi pemerintah pusat untuk dapat mengingatkan agar anggota industri dan industri di wilayahnya dapat aktif melaporkan perkembangan data industri. Pada akhirnya, perubahan ini adalah langkah maju yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem industri yang lebih kondusif, terpadu, efisien, dan berbasis data yang akurat. Kementerian Perusahaan berharap bahwa melalui implementasi dari Peraturan Menteri Perusahaan Nomor 13 Tahun 2025 ini, Kementerian Perusahaan dapat lebih mudah memantau perkembangan sektor industri dari Bapak dan Ibu, merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan Kementerian Perusahaan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini,
serta kepada seluruh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang telah mendukung pelaporan data secara aktif. Semoga pelaksanaan pelaporan secara triwulan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, baik untuk sektor industri maupun untuk perekonomian nasional. Dan dengan demikian, maka saya juga membuka acara sosialisasi ini dengan resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara, yaitu penjelasan substansi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 oleh Bapak Heri Mulyana, Fungsional Madya Pusdatin Kemenperin. Kepada Bapak Heri dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Staf Ahli Menteri Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri, Pak Adi. Yang terhormat Ibu Staf Ahli Menteri Percepatan Transformasi Industri 4.0, IMI. Yang terhormat Pak Kapusdatin, Bapak Ibu pejabat di lingkup Kementerian Perindustrian, Bapak Ibu yang hadir secara luring, Bapak Ibu perwakilan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, serta perwakilan pimpinan OPD yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi Permenperin nomor 13 tahun 2025. Izin Bapak Ibu, saya menyampaikan substansi terkait dengan Permenperin nomor 13 tahun 2025. Ya. Jadi Bapak Ibu, latar belakang mengapa perlu adanya perubahan dari Permenperin nomor 2 tahun 2019 menjadi Permenperin nomor 13 tahun 2025, ya, setidaknya ada 4. Yang pertama, indikator kinerja yang lebih rinci dan akurat. Bapak Ibu, di surat edaran Menteri nomor 1 tahun 2025 yang sempat kami sosialisasikan, pada saat itu untuk triwulan ganjil ya Bapak Ibu, untuk triwulan ganjil hanya melaporkan 4 variabel. Tapi kemudian kami evaluasi, ternyata kami membutuhkan data yang lebih rinci. Jadi tidak hanya 4 variabel. Oleh karena itu, salah satu inti perubahannya ya dari Permenperin nomor 2 tahun 2019, SE nomor 1 tahun 2025 adalah sesuai dengan Permenperin 13 2025, Bapak Ibu menyampaikan laporan secara triwulanan dengan data yang lebih lengkap, seperti data semesteran ketika Permenperin 2 2019. Kemudian yang kedua, pemanfaatan data untuk perhitungan PDB. Jadi Bapak Ibu, kami Kementerian Perindustrian telah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik terkait dengan penyusunan perhitungan data PDB. Oleh karena itu, data yang Bapak Ibu berikan sangat penting agar perhitungan PDB yang mencerminkan kontribusi dari Kementerian Perindustrian, dari pembinaan Kementerian Perindustrian itu lebih tergambar dengan akurat. Ya, jadi Bapak Ibu, Kementerian Perindustrian bukan hanya membina industri manufaktur, tetapi juga jasa industri. Nah, kita ingin melihat kontribusi jasa industri secara lebih akurat. Kemudian yang ketiga, mengakomodir kebutuhan pelaporan yang spesifik. Jadi Bapak Ibu, di Permenperin 2 tahun 2019 itu kuesionernya bersifat general, ya. Tapi karena ada kebutuhan ya dari pimpinan dan para stakeholder, di SIINAS ya kita adjust ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan pimpinan dan para stakeholder tersebut.
Ya, jadi ada pelaporan industri kecil, ada pelaporan jasa industri, atau bahkan ada yang lebih spesifik pelaporan galangan kapal. Nah, itu kita terapkan pada sistemnya, namun kita belum memiliki payung yang kuat. Karena Permenperin 2 2019 itu kuesionernya bersifat general. Nah, untuk mengakomodir tersebut, kita tuangkan di perubahan di Permenperin 13 tahun 2025. Dan kemudian pelaporan INDI 4.0. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena INDI 4.0 merupakan acuan ya bagi pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan industri untuk bertransformasi menuju industri 4.0 di Indonesia. Next. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami ingin menekankan bahwa SIINAS itu bukan hanya untuk pelaporan. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari SIINAS. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke pendataan nasional. Jadi Bapak Ibu terutama yang industri kecil, kalau tidak masuk SIINAS itu tidak terdata ya. Tentu saja industri itu bukan hanya industri menengah besar, industri kecil ya, dalam lingkup industri rumah tangga pun harus terdata. Jadi semua harus melapor dan masuk dalam pendataan nasional. Yang kedua, Bapak Ibu dapat mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian atau dinas yang membidangi industri, seperti Restruk, TKDN, dan lain sebagainya. Dan khusus untuk industri kecil, ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan TKDN industri kecil. Dan kemudian Bapak Ibu ya, SIINAS itu juga bermanfaat untuk pemenuhan komitmen standar kegiatan usaha, khususnya resiko menengah tinggi dan tinggi. Jadi Bapak Ibu yang perizinan berusahanya belum terverifikasi, ya, harap segera memproses verifikasi standar kegiatan usahanya di SIINAS agar perizinan berusahanya terverifikasi. Dan Bapak Ibu di SIINAS dapat mencari partner bisnis melalui business matching. Next. Nah, Bapak Ibu, kami ingin mengingatkan kembali terkait dengan landasan hukum dari pelaporan di SIINAS. Yang pertama tentu saja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Nah, kemudian diturunkan di PP Nomor 2 Tahun 2017 ya, khususnya di pasal 51 ya, ketentuan mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri ya, informasi industri, informasi lain ya, itu diatur dalam peraturan menteri. Yang kemudian diturunkan menjadi Permenperin 2 2019, kemudian kita revisi dan akhirnya terbitlah Permenperin 13 tahun 2025. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perubahan ya. Jadi ketika Permenperin 2 2019 itu batas pelaporannya adalah 1 bulan. Kemudian di SE, Surat Edaran Menteri, ya menjadi 10 hari ya pada bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. Nah, ini karena Surat Edaran Menteri mungkin sifatnya himbauan, diperkuat lagi, dimasukkan substansinya di Permenperin ini, Bapak Ibu. Ya, jadi periode pelaporannya itu menjadi triwulanan, ya, untuk tadi salah satunya mengakomodir untuk kebutuhan penyusunan perhitungan PDB. Ya, Bapak Ibu, untuk batas pelaporannya, ya, itu untuk triwulan 1, 10 April, ya, tapi untuk triwulan 1 2025 ini, Bapak Ibu mendapatkan bonus ya, karena memang sebelumnya libur panjang ya, dan waktu untuk menyampaikan laporan sangat sempit. Oleh karena itu, kita berikan batas waktu sampai dengan 15 April 2025. Tapi selanjutnya Bapak Ibu ya, itu pada tanggal 10 April, 10 Juli, 10 Oktober, dan 10 Januari. Jadi ada 4 kali dalam setahun. Nah, Bapak Ibu, untuk periode pelaporan triwulanan ini bukan hanya pelaporan tahap produksi, ya,
Jadi triwulanan ini juga terkait dengan pelaporan dalam tahap pembangunan. Ya, Bapak Ibu. Jadi semua pelaporan tahap produksi maupun tahap pembangunan sekarang dilaporkan triwulanan dengan batas waktu sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah triwulan berakhir. Next. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, di Permenperin 2 2019, kuesionernya bersifat general. Nah, sekarang sudah lingkupi ya, dipayungi di Permenperin 13 2025 ini. Jadi kuesioner itu tergantung atau berdasarkan skala usaha ya dan berdasarkan jenis industrinya. Ya, berdasarkan jenis industri ada manufaktur dan ada jasa industri. Sedangkan berdasarkan skala itu ada industri kecil dan ada industri menengah besar. Nah, khusus ya untuk tahap produksi untuk bidang usaha galangan kapal itu mendapatkan kuesioner tersendiri. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu adalah variabel-variabel yang disampaikan di SIINAS ya. Untuk tahap pembangunan tadi disampaikan ada berapa jenis ya, ada 4. Yang pertama industri kecil ya, manufaktur, kemudian industri menengah besar manufaktur, kemudian industri kecil jasa industri, dan industri menengah besar jasa industri. Nah, Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya variabel-variabel yang disampaikan pada Permenperin nomor 13 tahun 2025. Next. Nah, ini juga variabel-variabel ya yang disampaikan dalam tahap produksi ya. Saya tidak akan membacakan satu persatu karena ini nanti Bapak Ibu bisa lihat pada Permenperin nomor 13 tahun 2025 yaitu pelaporan industri kecil manufaktur ya, kemudian industri menengah besar manufaktur, industri kecil jasa industri menengah besar jasa industri. Dan ada satu lagi yang khusus yaitu galangan kapal. Next. Nah, untuk kawasan industri ya dibagi 2 juga, tahap pembangunan dan tahap komersil. Nah, ini adalah variabel-variabel yang disampaikan pada tiap tahapnya ya, di masing-masing tahap pembangunan maupun tahap komersial. Ya, jadi perusahaan industri, perusahaan kawasan industri masing-masing menyampaikan laporan triwulanan dengan masing-masing variabelnya. Next. Nah, kemudian ini penyampaian data lain ya. Jika Menteri membutuhkan ya, perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memberikan data lain ya, berupa data tambahan atau klarifikasi data atau kejadian luar biasa. Permintaan Menteri ini ya dapat disampaikan melalui SIINAS, surat tertulis, surat elektronik, telepon atau kunjungan ke lokasi perusahaan. Dan ketika ada permintaan data lain oleh Menteri, data lain diwajib untuk disampaikan paling lambat 3 hari setelah diterimanya permintaan. Next. Nah, ini selanjutnya ya Bapak Ibu yang sangat penting yang kami selalu tekankan pada saat sosialisasi dan asistensi ya. Bapak Ibu setelah login ya ke SIINAS, Bapak Ibu harus mengupdate data perusahaan terlebih dahulu ya. Ketika ada pemutakhiran, data perusahaan harus dimutakhirkan atau dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian setelah dilengkapi, kemudian input laporan ya, laporan triwulanan tersebut, kemudian kirim laporan. Nah, kenapa alur ini harus dilakukan secara berurutan? Karena
bisa terjadi bahwa variabel yang di-input di step nomor 3, yaitu input laporan triwulan, itu membutuhkan data yang di-input di data perusahaan, Bapak Ibu. Jadi, oleh karena itu pengisiannya harus berurut. Next. Nah, Bapak Ibu, ya, ini adalah menu-menu penting yang ada di SINAS, e-reporting, e-services, dan data dan informasi. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu wajib menyampaikan laporan atau e-reporting, ya, ketika memang periode tersebut sudah harus dilaporkan, ya. Jadi Bapak Ibu harus melaporkan. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu bisa mengakses layanan kami atau e-services. Ya, Bapak Ibu setelah menyampaikan laporan dapat mengakses e-licensing atau program-program yang ada di Kementerian Perindustrian. Ya, seperti restrukturisasi, penghargaan industri hijau, sertifikat TKDN, verifikasi kemampuan industri, dan virtual business matching. Dan Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan data dan informasi yang kami olah, Bapak Ibu, ya, meliputi analisis sektor industri, dashboard, pohon industri, infografis, dan perkembangan industri. Ya, ini kami memberikan contoh ya Bapak Ibu, kami mencoba untuk membangun dashboard SINAS. Diharapkan Bapak Ibu bisa memperoleh manfaat dari dashboard yang kita berikan. Bapak Ibu bisa melihat kinerja dari perusahaan Bapak Ibu sendiri, ya, kinerja peers atau mungkin rekan Bapak Ibu yang bidang usahanya sama, sehingga bisa tergambar kinerja secara nasional Bapak Ibu. Nah, dari sini juga kami mengharapkan bisa terjalin keterkaitan antara sektor hulu, intermediate, maupun sektor hilir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu intermediate, industries, Bapak Ibu bisa melihat siapa sih yang bisa mensuplai bahan baku untuk industri Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat siapa industri hilir yang bisa memanfaatkan produksi Bapak Ibu. Next saja. Next saja. Nah, ini juga kami ingin menekankan bahwa laporan Bapak Ibu sangat bermanfaat ya bagi kami ya sebagai pengambil kebijakan karena kami bisa melihat ya struktur industri yang ada di Indonesia melalui pohon industri dan bill of materials. Kami dapat mengetahui industri mana saja ya yang sudah ada di Indonesia dan mana saja yang belum ada sehingga dibutuhkan untuk adanya investasi pada industri tersebut sehingga kita bisa memperkuat struktur industri di Indonesia. Next. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu ya, yang terdapat perubahan yang berbeda antara Permenperin 2 2019. Yang pertama, verifikasi itu sekarang dilakukan secara otomatis. Ya, jadi kami menanamkan rule atau aturan pada sistem, ya. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah terkirim, artinya Bapak Ibu sudah lolos aturan atau rule yang dibuat dalam sistem. Nah, setelah terkirim, kemudian kami dapat mengalokasikan laporan tersebut ke pembina sektor. Jadi kami ingin menghindari bottlenecking ya, prosedur atau proses yang lama, verifikasi dan validasi. Oleh karena itu kita buat sekarang verifikasinya otomatis. Jadi sepanjang Bapak Ibu sudah bisa mengirim atau berhasil mengirim laporan, itu Bapak Ibu artinya sudah secara aturan dasar lolos filter dan kemudian akan diperiksa keakuratannya oleh pembina sektor. Nah, kemudian Bapak Ibu pada Permenperin ini ya waktu verifikasi dan validasi itu lebih pendek ya Bapak Ibu karena tadi disampaikan bahwa data Bapak Ibu
itu akan dipergunakan untuk perhitungan PDB. Oleh karena itu harus cepat diolah ya, direkapitulasi, kemudian disampaikan ke BPS. Ya, jadi tadi batas akhir pelaporan adalah 10 hari. Nah, kemudian batas akhir verifikasi validasi adalah 10 hari sejak batas akhir pelaporan. Nah, ini mungkin penekanannya kepada internal Kementerian Perindustrian ya, agar dalam rentang waktu 10 hari setelah batas waktu laporan berakhir ya, Bapak Ibu di sektor dapat memvalidasi laporan tersebut sehingga datanya siap diolah untuk perhitungan PDB. Nah, kemudian yang penting di sini juga adalah ketika proses validasi ya. Validasi itu utamanya dilakukan oleh pembina sektor ya. Tetapi ketika Bapak Ibu pembina sektor mungkin ya karena keterbatasan sumber daya manusia atau memang ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan seperti itu, sehingga membutuhkan pihak lain untuk melakukan validasi. Berdasarkan Permen Perin 13/2025 ini, Bapak Ibu diperkenankan untuk menunjuk lembaga verifikator independen untuk melakukan pemeriksaan atau kunjungan lapangan agar lebih firm ketika ingin validasi laporan begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki anggaran untuk menunjuk LVI, di sini sudah bisa diperkenankan ya. Di Permen Perin 2/2019 tidak ada, tapi di Permen Perin 13/2025 ini sudah ada payungnya sehingga dapat menunjuk LVI untuk melakukan kunjungan lapangan agar lebih firm ya. Mungkin yang ragu data kapasitasnya, data produksinya, bahan bakunya, ketika kunjungan ke lapangan itu lebih yakin. Nah, kemudian next. Nah, ini yang penting juga ya Bapak Ibu di Permen Perin 13/2025 ini, Bapak Ibu hanya bisa menyampaikan atau memohon 1 kali pengembalian atau rollback laporan. Kenapa? Karena kalau lebih dari 1 kali pengembalian atau rollback, tentu saja itu akan menyulitkan dari validator. Jadi terkesan Bapak Ibu tidak serius untuk menyampaikan laporan yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu pada Permen Perin ini hanya dibatasi 1 kali saja untuk memohon pengembalian laporan, yaitu 2 hari sejak batas waktu penyampaian data. Artinya tanggal 12. Jadi Bapak Ibu bisa meminta rollback ya maksimum tanggal 12. Nah, kemudian H-2 ya, tadi batas waktu untuk verifikasi validasi itu tanggal 20. H-2 data tersebut harus sudah sampai di validator agar validator dapat memvalidasi data tersebut. Ya, begitu Bapak Ibu, sehingga tanggal 20 ya diharapkan semua laporan itu terverifikasi dan tervalidasi dan siap untuk diolah. Nah, ini kemudian khusus untuk teman-teman ya di Dinas Perindustrian, ini yang penting yang berbeda dari Permen Perin 2 tahun 2019 adalah penyampaian informasi dan informasi industri dan informasi lain itu paling lambat tanggal 31 Maret ya Bapak Ibu di OPD bidang perindustrian ya. Ketika di Permen Perin 2 2019 tidak ada deadline atau batas waktu untuk penyampaian informasi industri dan informasi lain. Nah, pada Permen Perin ini ditekankan bahwa paling lambat 31 Maret ya. Karena data tersebut akan diolah ya menjadi 8 jenis informasi yang tertuang di PP 2 2017 dan itu nantinya juga bisa dimanfaatkan bersama. Juga dimanfaatkan oleh kami ya di pusat maupun oleh pelaku usaha. Ya, informasi industri dan informasi lain yang disampaikan oleh pemerintah daerah OPD bidang perindustrian. Next.
Nah, ini adalah sanksi ya untuk pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang 3 2014 dan PP 2 2017. Jika Bapak Ibu tidak menyampaikan laporan, maka dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama peringatan tertulis, yang kedua denda administratif, yang ketiga penutupan sementara, yang keempat pembekuan IUI, dan yang terakhir adalah pencabutan IUI. Ya, kami sedang berupaya untuk menyelesaikan Permenperin sanksi administratif SINAS. Nah, sedangkan sanksi bagi LVI, tadi kan LVI itu bisa diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Nah, ketika LVI melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan data, maka LVI juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat penunjukan atau surat kontraknya, ya, bisa diberhentikan kontraknya, dan kemudian bisa tidak ditunjuk kembali untuk kegiatan pemeriksaan lapangan dalam rangka validasi terhadap data industri dan atau data kawasan industri selama 3 tahun. Ya, jadi kalau LVI yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan data, istilahnya di blacklist ya, 3 tahun kemudian, sampai dengan 3 tahun kemudian tidak bisa ditunjuk lagi untuk kegiatan pemeriksaan lapangan dalam rangka validasi. Nah, ini adalah ketentuan penutup ya Bapak Ibu. Jadi ketika Permenperin nomor 13 tahun 2025 ini telah terbit, maka Permenperin 2 2019 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan apa saja yang ada di SE nomor 1 tahun 2025 sudah digantikan dengan yang lebih kuat, yaitu Permenperin nomor 13 tahun 2025. Next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi pada sosialisasi siang hari ini ya, kami seperti tadi yang disampaikan oleh Bu MC, ya tidak ada sesi tanya jawab ataupun diskusi, tetapi kami memberikan asistensi. Ya, jadi Bapak Ibu yang memiliki segudang pertanyaan terkait dengan pelaporan SINAS, silahkan mengikuti asistensi. Ya, asistensi ini sudah rutin kami berikan. Untuk hari Rabu adalah asistensi untuk perusahaan kawasan industri. Sedangkan hari Kamis dan Jumat adalah asistensi untuk perusahaan industri. Ya, silakan Bapak Ibu manfaatkan. Kita selalu standby buat Bapak Ibu untuk mendampingi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dalam penyampaian laporan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu ada pertanyaan dan ingin ditanyakan secara online, dapat dilakukan ke WhatsApp official Kemenperin ya di 0811 1937 7770 ya pada waktu operasional. Atau Bapak Ibu yang ingin lebih engage tatap muka, sekali lagi kami memberikan waktu asistensi ya setiap Rabu, Kamis dan Jumat. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan ya. Mungkin demikian saja paparan dari kami terkait dengan substansi Permenperin nomor 13 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu MC. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Adi Rohmanto Pandiangan, Ibu Emi Suryandari, Bapak Muhammad Ari Kurnia Taufik, dan Bapak Heri Mulyana yang telah memimpin acara sosialisasi Permenperin 13 pada siang hari ini. Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian acara sosialisasi Permenperin 13 tahun 2025. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu, dan tidak lupa kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya Fasya pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.